salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semua? Teman-teman Egerian, senang banget. Gue Abex dan kali ini gue barengan sama narasumber yang kece-kece. Ini balik ke dalam satu program dari Eger Adventure yaitu Learn and Share. Program ini pertama kali perdana banget nih sayang barengan sama narasumber yang gak kalah kerennya dan bakalan bahas tentang fenomena yang terjadi saat ini di masa setelah pandemi, era katanya sih new normal, tapi wow, ya kita akan kupas tuntas tentang apa sih pendakian yang kita rasain sekarang nih, kemudian pendakian zaman terbaru setelah hampir 8 bulan di rumah aja, kemudian kita bakalan ngebahas tentang apa yang terjadi saat ini, dan kita juga punya narasumber yang gak kalah kerennya, ada dari APGI, kemudian ada Francisca Dimitri dan ada Raymond Tungga. Nanti gue akan panggilin mereka satu-satu. Kita bakalan ngobrol seru di acara Belajar dan Berbagi barengan Eger Adventure. Oke, langsung aja gue mau panggil narasumber kita. Yang pertama ada Rahman Muklis dari Asosiasi Pendaki Pemandu Gunung Indonesia. Halo Rahman. Indonesia. Ya. Halo Kak Kabek. Selamat pagi. Selamat pagi Rahman, apa kabar? Baik, Bex. Rahman sehat? Sehat. Sehat. Oke, yang kedua nih gue panggilin langsung, biar nanti kita kumpulin semuanya. Ada Francisca Dimitri, salah satu Seven Summiter dunia. Asik, aduh, rasanya gue ngedown banget nih ngobrol sama Kak Siska. Di sini habis ditulis Siska nggak? Kak Didi ya. Didi, apa kabar Didi? Halo Kak, baik-baik, sehat. Disapa dong Egerian yang ada di sini. Ceritanya kan ini ada 5.000 penonton. Siap. Dengan ya kalau 5.000 penonton. Ya, 5.000 penonton sih sebenarnya sedikit banget dibandingkan follower Eger yang ber-MM itu. Anyway, yang berikutnya ini mungkin yang ditungguin Dede gemes, nggak kalah kerennya, yang udah lama banget nggak nongol tapi dia di balik layar nggak tahu ngapain. Gue kayaknya lagi program penggemukan badan atau gimana. Langsung aja Ramon Tungka. Hai Mas Ramon. Baik, Egerian, Kakak Didi, Kakak Rahman, apa kabar semuanya? Tetap sehat. Kalau Mas Ramon sendiri udah berapa lama nih di rumah dan hampir nggak pernah keluar? Jadi itulah awal Maret lah ya, sampai ini sekarang bulan apa nih? Agustus ya, sabar-sabar aja lah di rumah, gitu. Sabar-sabar aja di rumah. Kalau Rahman sendiri nih, Rahman kan mewakili dari Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Tentunya banyak tugas dan tugasnya berat banget ya, karena ini kaitannya sama gunung dan hampir pariwisata gunung itu total dari mulai awal tahun musim hujan seperti biasa maintenance, kemudian masuk musim Maret harusnya udah dibuka, tiba-tiba ditutup total. Gimana lo sendiri nih, Man? Ya, terasa dampaknya ya COVID. Jadi kita stop kegiatan operasional teman-teman pemandu di Indonesia. Baru mulai Juli kemarin, tapi udah ada yang mulai aktivitas lagi dengan protokol terbaru. Mulai Juli kemarin. Oke, kita tahan dulu nih tentang protokol terbaru. Karena penjelasannya bakalan panjang, dan gue mau tanya, Didi sendiri, lo kan harus maintain nih kesehatan lo, terus kemudian ekspedisi HKK Borazi yang akan datang kan dipospon dulu. Nah, lo sendiri bagaimana, di rumah aja atau pas tetap berlatih atau tetap berkegiatan naik bukit-bukit cantik? Kan di Bandung banyak bukit ya, kalau di Depok mah boro-boro. Gimana Di? Kalau saya sih iya sih sambil jaga kesehatan, tapi itu kayak bertahap gitu loh. Dari yang awalnya PSBB bener-bener berusaha olahraga di dalam rumah aja atau enggak di sekitar rumah yang sepi-sepi, sampai akhirnya belakangan ini mulai survei nyari-nyari gunung-gunung di sekitar yang sepi lah ya, yang bisa dinaikin sehari gitu aja sih. Oke, nah sekarang kita masuk ke topik pembahasan nih. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat Rahman, Didi, sama Mas Ramon, karena ini acara perdana
Dan sebenarnya ngobrolnya santai aja, jangan ada baper di antara kita. Karena ini biar teman-teman Egerian sendiri biar terbuka wawasannya apa aja sih yang sedang terjadi dan supaya semuanya pada nggak salah kaprah. Protokol, kita bakalan bahas tentang protokol dan tahu dong fenomena yang terjadi beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba gunung boom meledak, itu rame banget. Mungkin kalau ngelihat sosial media, kalau gue sih kemarin lagi break di sosial media. Jadi pas buka tiba-tiba kaget ngelihat gunung ramai, kemudian bahkan beberapa waktu yang lalu ada yang sempat ngirimin video dugem di gunung. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gila tuh. Di salah satu bukan di Penanggungan. Bukan di Penanggungan yang Penanggungan. Dua dong berarti ini. Semua pada teriak-teriak, ada lampu-lampu disco kalau zaman dulu ya. Have fun, gomet itu menurut gue fenomenal yang mungkin karena rasa rindu tertahan tapi dilampiaskannya agak kurang tepat ya waktunya. Gue mau ngajak teman-teman semua di sini kita ngobrol supaya hal-hal buruk yang terjadi itu tidak diikuti sama semua teman-teman Egerian yang nonton di sini, karena tentunya buat gue pribadi, buat kita semua, buat Rahman, buat Mas Ramon, buat Didi, gunung itu rumah, gunung itu tempat cari rejeki, gunung itu tempat melepas stres, tiba-tiba dirusak dengan kejadian kayak gitu, dan tentunya itu bikin gak nyaman banget dong buat kita nih sebagai aktivis, sebagai penggiat pencinta alam atau apapun. Oke, gue mau denger dong tanggapan dari kalian nih, nggak usah gue sebutin lah ya, tentang kalau di sini banyak banget nih yang terjadi per tanggal, ada yang lebih dari 200 orang, ada ternyata di salah satu gunung di Jawa Tengah, itu saat di puncak lebih dari 2.000 orang, ini dari temen sendiri nih yang nelpon, ada yang dari gunung di Jawa Timur sudah lebih dari sekian 800 orang, kemudian banyak banget karena memang pada saat Agustus ini gunung dibuka serentak. Nah, untuk itu yang pertama nih gue mau tanya nih, kalau dari Mas Ramon sendiri, ayo jawab jujur. Selepas pandemi, enggak ya, masih pandemi ya ini ya. Jadi di masa pandemi, selama kita keluar masih belum bebas dan masih harus pakai masker, berarti masih pandemi ya. Oke, selama sampai sekarang nih, udah naik gunung belum, Mas? Belum. Saya memilih yang mendaki gunung kan nanti, gitu kan. Lebih baik sabar aja dulu. Ibaratnya kita sudah sabar dengan adanya fase hadirnya si pandemi ini. Udah nggak kerasa bisa 6 bulan sabar. Kenapa nggak biarkan alamnya sendiri, biarkan gunungnya ini kita membantu gunungnya ini juga memulihkan diri gitu kan. Tambahin aja lagi 6 bulan gitu. Kalau saya mau memilih, kalau untuk mendaki belum, sama sekali belum. Tapi kalau ada beberapa kegiatan di luar ada gitu kan, camping-camping. Cuman saya nggak mau untuk mendaki, belum mau saya. Karena pasti orang yang ingin mendaki, hasrat ingin mendakinya itu pasti membuncah ya, apalagi karena dengan fase pandemi tadi Abek bilang orang udah pada nggak sabar segala macam. Kan yang paling penting adalah kesadaran serta kemauan kita dan kemampuan untuk ngerem, gitu kan. Nah, mungkin fenomena yang terjadi ya beberapa mungkin yang tidak bisa ngerem aja gitu. Ya lebih milih santai dulu lah Bek gitu. Kayak yang kita lakuin, Mas Rahman, mungkin Mas Didi, Mbak Didi, Kak Didi, Mas Abek kan, Abek lakuin kan juga lebih baik stop aja dulu gitu. Sabar lah. Ini gue udah dandan kayak cewek, lo masih manggil gue Mas ya? Untung gabang. Iya, Didi udah pakai tank top. Masih juga kita berdua ya, Didi dipanggil Mas, heran. Oke, berarti lo lebih memilih untuk di rumah dulu ya, untuk tidak mendaki gunung dulu. Berkegiatan yang lain lah, iya. Berkegiatan yang lain ya, oke, karena karena kan dapur show must go on ya, dapur harus tetap berjalan ya, dapur harus tetap ngebul. Kadang kan misalkan ditanya gitu kan, tapi kan kita pengen yang namanya merasakan mendaki atau apa gitu kan. Ya memang, tapi kalau memang protokolernya lebih baik secara
proseduralnya jangan mendaki dulu, belum dibuka mau apa gitu kan. Nggak usah ketika pandemi, ketika non pandemi ini ada, pra pandemi ada yang namanya fase-fase di mana beberapa gunung itu kan tutup gitu kan. Nah ketika misalkan fase Desember atau apa ada satu gunung yang tutup, terus lo maksa pengen naik gunung itu ketika dalam kondisi tutup, kan enggak. Artinya kan kita harus mampu meredam itu semua untuk ya udah tidak bisa naik karena gunungnya masih tutup. Sama kan seperti ketika pandemi gini gitu. Orang lebih kayak gitu, Bek. Jika sayang maka ngerem. Jika sayang maka ngerem gitu. Sayang kamu juga, Mas. Oh, makasih loh. Ini yang ngomong Mas Rahman atau siapa nih? Udah GR nih. Oke, kalau Didi sendiri gimana, Di? Kalau saya tadi kayak tadi udah dibilang di awal, karena ada kebutuhan untuk latihan juga gitu kan, ada ekspedisi yang walaupun memang lagi ditunda nih sekarang, cuman tetap tetap jaga kondisi, tetap jaga stamina gitu kan. Aku juga saya juga bertahap gitu dari yang latihan beneran awalnya juga beneran takut keluar sama sekali gitu sih, dan pelan-pelan nyari solusinya ya itu mulai dari kayak oke, survei dulu nih tempatnya sepi di jam berapa, kayak misalnya gitu dari lari atau olahraga di luar yang butuh pindah tempat, yang butuh mobilisasi gitu. Kemudian ya udah bertahap lagi gitu. Oke, gunung ada beberapa yang udah boleh dibuka dan ngecek juga sih apakah ini, maksudnya mencoba membaca gunungnya bakal sepi atau enggak, atau let's say orang biasanya bakal naik gunung tuh di weekend, berarti saya nyarinya nggak weekend, nyarinya weekdays yang sepi. Dan yang udah dinaikin ya tadi balik lagi satu hari aja sih, tektok aja biar ngelatih otot paha, otot kakiku yang udah lama nggak ngerasain naik tinggi gitu ya. Kemudian ya kondisinya di gunung juga ya puji Tuhan emang sepi gitu yang saya datengin, dan kalaupun ketemu mungkin ada 1-2 kelompok papasan, tapi ya balik lagi ke protokol yang udah ada dari Kemenkes ataupun dari anjuran dari APGI untuk kayak ya udah jaga jarak. Biasanya kita friendly, ngobrol-ngobrol bareng gitu sama yang lain. Ini ya udah sapa-sapaan tapi kita on our own way gitu, jadi tidak terlalu meningkatkan interaksi gitu sih. Jadi nggak desek-desekan kayak foto-foto yang beredar di mana-mana ya? Nggak nempel-nempel itu. Soalnya kayak kalau misalnya kita lihat di dalam kondisi yang nggak padat aja, si kemungkinan tertularnya ada gitu kan. Apalagi kalau misalnya empet gitu. Kayak peluangnya semakin besar kan. Jadi saya juga masih sangat berhati-hati sih. Nggak pengen banget sakit karena akan rusak orang lain gitu kalau misalnya ternyata saya amit-amit sudah membawa dan ataupun sebagai orang lain yang mungkin dalam keadaan sehat ke saya. Oke, nah buat Rahman nih, Rahman, menurut lu gimana pandangan lu melihat fenomena yang terjadi ketika tiba-tiba nih serentak gunung-gunung dibuka, kemudian untuk mendaki pada saat 17-an memperingati HUT RI. Nggak ada yang salah dengan memperingati HUT RI di gunung, tapi mungkin dengan foto yang kita lihat, kita melihat bahwa akankah lebih bijak melakukannya di mana. Nah, menurut lo sendiri gimana nih, Rahman? Ya, kalau saya sendiri pertama udah mulai naik gunung 1 kali, Bex, dari habis pandemi ini, dari awal pandemi Maret. Jadi awal Juli mulai camping, ngajak keluarga ke Sentul, terus camping lagi di Cisarua. Baru awal Agustus kemarin pas 17-an, pas 17-an itu ke Papandayan. Nah itu buat fenomena yang terjadi itu kalau saya sendiri sudah terprediksi, karena kan teman-teman pasti ini rindu udah dari awal tahun nggak naik gunung karena gunung ditutup, kemudian pandemi, lalu mulai dibuka perlahan. Maaf, boleh dibetulin headset? Sorry. Agak kerek. Oke. Udah benar. Udah. Iya, jadi melihat fenomena itu memang sudah terprediksi gitu ya. Kalau secara pribadi dan asosiasi juga kita melihat nih
tren orang ke alam setelah mulai dibuka itu memang tinggi. Cuma yang jadi catatan adalah kurangnya kesadaran dari tiap individu ketika ingin melakukan aktivitas gunung tersebut, sehingga jadi membludak seperti itu. Oke, berarti lu sendiri sebagai mewakili nih ya, artinya kan APGI sendiri memantau setiap kegiatan yang terjadi dari awal Januari sendiri, kemudian betul. Sampai sekarang, karena kan bagaimanapun APGI sendiri kena salah satu impact, bisa dibilang industri pariwisata terkena salah satu impact terbesar ya selama pandemi ini. Artinya berarti dari lo sendiri dan teman-teman itu memantau dan sudah memprediksi bahwa ini bakalan membludak seperti yang terjadi. Tapi sudah terprediksi, betul. Kalau berarti ini sesuai dong sama maksudnya ekspektasi lo, tapi lo menyangka nggak bahwa akan ada orang-orang yang melakukan dugem duduk gembira maksudnya dengan kayak kemarin gitu sampai pesta-pesta di gunung, kemudian sampai sebegitunya rapat padat. Kalau ngelihat foto kan itu padat banget ya, bahkan apa sih senggol-senggolan, kalau gue sih pribadi risih ya senggol-senggolan sama orang nggak dikenal ya, agak gimana gitu, takut hamil, maaf. enggak bukan maksudnya itu mungkin kalau gue pribadi memang nggak nyaman ketika mendaki itu terlalu ramai karena nggak nikmatin feel-nya dan ngantri, bahkan kan itu bisa dibilang ngantrinya udah bisa jadi 3 jam sendiri karena desek-desekannya. Tapi menurut lo sendiri ekspektasinya apakah memang bakalan seperti itu, Man? Atau harusnya lebih lagi kah? Atau harusnya mungkin enggak deh, Bek, ini karena mungkin lagi HUT RI aja. Gimana menurut lo? Ya nggak sampai sejauh itu sih, Bek. Kita prediksi ini akan naik nih kan tren orang kembali ke alam, naik gunung gitu. Cuma sampai orangnya sebanyak itu dan aktivitasnya juga macam-macam effort ini ya, partinya macam-macam lah gitu. Orang mengekspresikan setelah dia terkurung ya, setelah terlockdown akhirnya sampai segitunya. Itu yang harus sama-sama kita antisipasi dan kita edukasi biar nggak kehilangan arah gitu, nggak salah arah. Pengekspresian kita kembali alam itu tepat gitu. Itu yang perlu kita lakukan. Penting banget tentang edukasi, makanya ada acara Learn and Share, karena kita bakalan belajar dan berbagi, kita bakalan berbagi edukasi apa aja sih yang kita udah punya. Nah, gue mau tanya ke Mas Ramon, tapi sebelumnya Man, headsetnya coba di itu lagi goyang-goyang lagi, okay. Karena masih putus-putus di sini. Oke, gue ke Mas Ramon ya. Mas Ramon, menurut lo nih tentang yang terjadi pada saat HUT RI kemarin di puncak sampai sebegitunya, apakah ekspektasi lo ini juga sesuai dengan fenomena ini sesuai dengan ekspektasi yang bakalan terjadi, atau lu masih menganggap bahwa orang Indonesia tuh punya awareness tentang kesehatan lebih, harusnya tidak sampai membuncah karena orang masih mementingkan kesehatannya, atau memang lu sudah prediksi bakalan oh iya begini ya namanya upacara 17-an. Menurut lu bagaimana? Lu nggak ikut upacara? Kalau soal prediksi itu udah jelas ya, maksudnya terlepas adanya pandemi ini hadir di dunia ini, sudah jelas pasti udah kebayang, dan selalu kita semua ini kan, mungkin Mas Rahman yang datanya lebih valid, bahwa setiap 17-an pasti akan ada seremonial di puncak gunung gitu kan, yang makin tahun mungkin grafiknya datanya makin banyak pesertanya segala macam. Tapi kalau ketika di pandemi ini, dari beberapa bulan lalu saya ngeliat bahwa ketika masuk ke bulan Mei gitu, bahwa Agustus akan seperti apa ini 17-an gitu kan. Ya ini tidak sesuai ekspektasi sih, karena terlepas dari adanya pandemi aja, kita aja terutama Mas Rahman mungkin tahu ya, bahwa ketika 17-an melakukan seremonial di puncak, itu susah ngaturnya gitu kan. Misalkan sudah dikuotakan berapa, tapi tetap aja masih banyak yang melakukan hal-hal yang dalam artian terus naik gitu. Dan ibaratnya kayak, dan di momentum 17-an itu nggak cuman pendaki yang naik, pasti ada yang non pendaki juga naik gitu, yang artinya prosedur belum sepenuhnya paham gitu ya. Pendaki sendiri yang mengaku pendaki saja masih banyak hal-hal prosedur tidak lengkap gitu. Gimana yang dia mengajak yang non pendaki? Maka
fenomena ketika 17-an kemarin di saat 2020 ini amat sangat disayangkan ya gitu kan. Artinya harusnya dari sini kita bisa belajar dengan adanya pandemi ini. Kita tidak perlu melakukan seremonial di gunung ketika fase pandemi. Abek tadi udah bilang di awal bahwa tidak ada yang salah kita melakukan seremonial 17-an di gunung. Tidak ada yang salah juga apabila kita mampu ngerem gitu kan. Artinya dengan di 2020 ini ada pandemi, harusnya meningkatkan juga kesadaran kita untuk lebih baik ngerem gitu kan. Karena melawan si fenomena COVID ini, defense is the best attack gitu kan, untuk melawan si fenomena virus ini gitu. Kaitannya sama pendakian gunung juga seperti itu. Ketika fenomena 17-an, dengan kita memilih upacara bisa di tempat lain, kita bisa upacara di rumah, atau bahkan kita bisa upacara sendirian di rumah, atau mungkin gimana Pak. Setiap orang punya media, punya cara masing-masing untuk mewujudkan, untuk menunjukkan rasa cintanya dia sama negerinya gitu kan. Iya gitu, nasionalisme itu bisa berwujud apapun kok gitu. Nggak perlu melulu kita harus membawa bendera merah putih, terus kita kemudian menggaris bawahi, membuat statement bahwa gue cinta Indonesia dengan di atas puncak gunung dengan foto merah putih gitu. Nggak perlu gitu. Cukup dengan apa aja kita bisa. Makanya sayang sekali ketika 17-an, kembali lagi saya bilang, sebelum pandemi aja menjadi sebuah masalah kan. Setiap 17-an di gunung, gimana ketika pandemi. Dan kalau memang seperti ini ya, kita bisa sama-sama berkolaborasi semua, mungkin kawan-kawan dari Mas Rawan dari APG, atau kita semua, siapapun yang memang sayang sama alamnya ini, sama gunungnya, kita bisa kolaborasi dengan terus menginjek edukasi gitu kan. Edukasi dalam artian prosedur pendakian. Pendakian dalam kondisi entah itu new normal kah, atau itu normalnya kah, atau idealnya seperti apakah gitu loh. Itu bisa kok kita lakukan gitu. Tadi kan dibilang ketika 17-an yang mengaku katanya pendaki saja masih sering melakukan protokol-less gitu kan. Gimana yang non pendaki yang diajak? Itu baik kurang lebih ya. Mudah-mudahan lah ya tahun depan. Yang penting sih berapa bulan ke depan ini virus hilang aja dulu deh. Itu yang paling penting gitu kan. gue pun rasanya sudah kangen banget mendaki gunung, dan ya tapi mungkin saat ini berbijak jadi pilihan tepat. Tapi gue tetap mau naik gunung, tapi nggak tahu kapan, karena akses kan Mas. Gitu, akses, kalau gue pribadi melihat akses gue untuk ke satu tempat itu bagaimanapun ada tempat kerumunan ya. Mungkin gue nanti road trip kan sama Bojo gitu, atau gimana, mampir Bandung, lihat bukit-bukit sepi segala macam, karena lumayan juga ini badan. Tapi anyway, itu mungkin nanti. Ini gue mau ngebahas dulu satu data yang gue dapetin nih buat insight dari teman-teman. Jadi yang tadi kita bahas itu bukan sekedar pembahasan ucapan belaka. Gue udah kayak mata Najwa. Ngeri. Ya, jadi bukan cuman sekedar kita asal jeplak, tapi semua di sini based on data. Yang pertama, lebih dari 1.100 pendaki dari berbagai daerah mendatangi Gunung Lawu sejak tanggal 14 Agustus 2020 untuk memperingati HUT RI di puncak gunung. Sumbernya berdasarkan berita dari Tempo. Kemudian yang terjadi viral lagi itu di media sosial, ramainya jalur pendakian Cemoro Sewu di kawasan Gunung Lawu, dan ada sempat komentar bahwa nggak perlu desek-desekan nih, masuk desek-desekan untuk ikut 17-an. 17-an itu bisa kok di kota masing-masing. Selain bahaya satu sama lain, juga larangan kelestarian alamnya. Sumbernya dari Kompas. Kemudian per tanggal 15 Agustus setidaknya ada sekitar 200 orang pendaki yang gagal naik ke Gunung Lawu. Ini sumbernya dari Kompas. Kemudian kuota pendakian Gunung Lawu dari jalur Cemoro Sewu per harinya dibatasi hanya 800 orang, sumbernya dari Kompas. Ya, benar atau tidak, ya begitu. Kemudian setelah kejadian tersebut, jalur pendakian Cemoro Sewu Gunung Lawu langsung ditutup sejak tanggal 17 Agustus hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sumbernya dari IDN Times. Kemudian ribuan orang melakukan pendakian ke puncak Gunung Merapi dalam perayaan HUT RI. Sumbernya dari Liputan 6. Tahu gue
mungkin Marapi kali ya. Marapi deh kayaknya, karena Taman Nasional Merapi belum dibuka ya, Man, Jawa Tengah. Belum. Iya, ini sepertinya Gunung Marapi, bukan Merapi. Gunung Marapi yang ada di Sumbar. Kemudian Gunung Rinjani akan kembali dibuka mulai 22 Agustus, beberapa hari yang lalu. Gunung Rinjani akan dibuka dengan paket 2 hari 1 malam dan menerapkan kuota pendakian 30% dari kunjungan normal. Setiap jalur memiliki kuotanya masing-masing, seperti Senaru hanya 45 orang per hari, Sembalun 45 orang per hari, Aik Berik 30 orang per hari, dan Timbanu 45 orang per hari. Sementara jalur via Torean belum dibuka. Ini sumbernya dari Kompas. Dan kemudian ada juga berita 11 orang pendaki Gunung Talang harus dievakuasi karena diduga kena hipotermia. Sumbernya dari Gatra 18 Agustus. Bahkan semalam ketika gua online sosial media, baru mendapatkan info lagi bahwa pendakian juga membuncah di jalur Gunung Sindoro, yaitu lebih dari 1.000 orang yang mengibarkan bendera di puncak Sindoro. Kemudian ada juga yang sedih, salah satu pendaki harus dievakuasi meninggal di jalur pendakian Lau di pos 2, mungkin Rahman tahu ya, baru terjadi beberapa hari yang lalu. Bahkan saat evakuasi pun harus memakai protokol COVID, kemudian dan beberapa banyak berita lain yang tentunya ini menurut gue sangat meresahkan kepada kita semua yang menjadi penggiat alam bebas. Karena kenapa? Baru dibuka sudah memakan korban, baru dibuka sudah bergerombol-gerombol, sementara gunungnya sudah istirahat selama 8 bulan, tiba-tiba boom, nggak tahu gimana kabarnya, apalagi salah satu di Gunung Penanggungan, itu sumbernya dari pendaki lawas, kalau nggak salah dia ada, mereka lagi melakukan party, nggak ngerti sejak kapan ada party tersebut di gunung. Menurut gue sangat sedih dan sangat jahat karena alamnya baru istirahat, dia baru maintenance, dia baru asri lagi setelah 1 tahun kan didaki terus, tiba-tiba sekarang nggak tahu gimana nasibnya. Anyway, kita bakalan bahas satu-satu, tapi itulah data-data yang gue dapatkan semua dari sesuai sumber-sumber dari Kompas, dari IDN, dari yang viral di sosial media, dan itu bisa jadi pelajaran buat kita semua. Tentunya kita bakalan bahas di Learn and Share by Eiger Adventure. Oke, balik ke pertanyaan berikutnya. Dari Didi, menurut Didi, apa sih yang membuat fenomena ini terjadi? Menurut lo? Kalau menurut aku, sebenarnya dari tadi udah kesebut juga sama Kak Abel, sama Kak Rahman, sama Kak Rahman juga kalau agak sudah biasa kali ya kalau misalnya 17-an atau Hari Sumpah Pemuda atau Tahun Baru tuh orang-orang emang melakukan perayaannya di gunung gitu kan, kebanyakan di era yang normal dulu kayak jauh banget ya, dan mungkin ditambah sama yang kita dapat anjuran dari pemerintah untuk tidak mobilitasnya dikurangin gitu selama berapa bulan ke belakang kemarin, 5 bulan 8 bulan ke belakang gitu. Jadi orang-orang pasti udah penat juga gitu kan, nggak terlalu bisa kemana-mana. Kemudian balik lagi ke perayaan yang biasanya dilakukan di atas gunung di hari-hari besar tertentu. Jadi makanya mungkin karena itu sih, dan ya kita semua pasti merasakan sih, saya juga pun merasakan ada kerinduan buat kembali lagi ke alam, ngambil vibe positif alam gitu kan, buat menguatkan hati dan pikiran di saat kita harus ngadepin pandemi ini secara global. Gitu kali ya. Hasrat ingin mendaki ya, yang menggebu-gebu ya. Kalau nggak dikeluarin bahaya ya. Betul. Ya Mas Ramon, karena hasrat kan kalau kamu kangen sama siapa gitu toh harus ketemu kan obatnya. Nah ini hasrat. Jerawat banyak itu bisa, ya kan? Siap untuk meledak. Aduh, makanya dong Mon, lo kan masih ada cara lain, kan masih ada cara lain kalau kita nggak bisa ketemuan.
Contohnya dengan virtual Zoom meeting ini bisa kangen-kangenan di sini. Bisa virtual. Kayak kaitannya sama gunung bisa virtual tour ya kan? Gitu. Betul. Mas Ramon aja yang mendaki, kamu yang videoin segala macam, kami bagian nonton. Iya, semua bisa dilakukan kok. Artinya kita bisa melakukan upacara virtual juga, kemudian tanpa harus bersentuhan ya, tanpa sekarang kalau sentuhan. Kalau sekali sentuh apa? Karena gue takut hamil. Enggak, karena zaman sekarang masih apa yang bisa dipercaya, bahkan keluarga atau sahabat aja tidak bisa. Kita udah kangen mau pelukan, nggak jadi. Kan kita nggak pernah tahu. Tujuannya kan baik untuk menjaga, dan kita juga untuk menjaga orang yang di rumah. Apalagi lo punya anak kan, Rahman juga ada keluarga. Untuk menjaga orang yang di rumah, dan kita sebagai, walaupun kita sehat, kita bisa jadi carrier. Dan itu poinnya. Jadi mungkin kita nggak tertular, tapi kita bisa jadi carrier buat orang-orang lain. Kita putus rantainya lah. Betul. Terkait dengan kangen-kangenan nih, buat teman-teman mungkin yang sudah membuncah. Tapi ini kita bukan mengajarkan, kita memberikan informasi sebagai edukasi buat menjadi satu awareness ya. Mungkin Rahman tahu bahwa awareness ini sudah disusun oleh teman-teman APGI, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, bersamaan dengan teman-teman dari Kemenpar. Kemudian bagaimana sih cara apa saja protokol kesehatan dalam pendakian saat ini. Mungkin kalau dibilang pendakian era new normal, there's no such a thing new normal. Nggak tahu new normal itu era baru seperti apa. Menurut gue tidak ada yang normal. Bener nggak? Rekening nggak normal, kemudian nggak bisa keluar, harus kemana-mana pakai masker, pakai sarung tangan. Tidak ada yang normal. There's no such a thing new normal. Karena kita hanya sekarang terbiasa dengan satu hal yang baru, yang untuk apa ya? Kalau menurut gue lebih ke kesadaran untuk menjaga diri gitu. Jadi mungkin Rahman bisa menceritakan apa aja sih protokol kesehatan dalam pendakian, dan bagaimana nih protokol kesehatan saat ini dalam pendakian nanti menurut Mas Ramon dan Didi. Silakan dari Rahman dulu. Apa aja nih protokol kesehatan? Buat teman-teman silakan didengarkan, buat teman-teman Egerian silakan didengarkan, karena nanti ini akan keluar di ujian semester berikutnya. Silakan dicatat. Ya, jadi ini awalnya ya, Bek ya, pada saat bulan-bulan April. Headsetnya, Man? Ya. Maaf. Oke. Goyang headsetnya. Sudah, pelan-pelan coba ngomongnya. Iya, pada saat bulan April kemarin, kan udah 1 bulan tuh kita mulai menjalani pandemi. Kemudian akhirnya teman-teman di APGI kumpul bentuk tim penyusun. Karena kenapa kami menyusun ini sebagai sebuah tanggung jawab organisasi dan profesi. Biar teman-teman kita, pemandu gunung se-Indonesia, semua bisa dapat panduan ketika nanti aktivitas sudah dibuka. Kita susunlah panduan ini dari referensi-referensi yang juga sumber yang valid. Contohnya kalau dari nasional kita merefer ke Kementerian Kesehatan, kemudian ke tim gugus COVID-19, lalu ke luar kita juga merefer ke Federasi Pemandu Gunung Internasional, kemudian ke UIA juga yang menaungi kegiatan pendakian gunung di internasional. Jadilah 10 protokol. Ini sifatnya sebenarnya lebih internal, Bex. Jadi kalau yang API susun itu sifatnya internal untuk para pemandu gunung, gitu. Tapi bisa jadi rekomendasi untuk semuanya, untuk Egerian, untuk semua pihak stakeholder terkait, gitu. Jadi kita bukan berarti kita bukan yang ngatur, bukan pembuat kebijakan ya. Pembuat kebijakan ada di pemerintah. Nah, kita susun ini, kita jadi. Kemudian teman-teman lain di Federasi Mountaineering juga menyusun. Lalu di IATA juga menyusun. Nah, di APGI sendiri ada 10 protokol pemanduan. Yang pertama itu melakukan pendakian dengan kelompok kecil. Sebentar, Man, sorry nih, Man, gue potong lagi. Boleh dibenerin lagi, Man? Masih kresek-kresek. Ya. Kresek apa? Kayaknya headsetnya deh. Headsetnya nggak? Nah, atau mungkin bisa di... Udah? Coba sebentar lagi. Ya. Oke, buat teman-teman anggap aja ini iklan. Pesan sponsor dipersembahkan oleh Blau. Oke, sorry ada kendala teknis. Gimana, Bex? Sudah? Dikit lagi biar nggak ke bola, kayaknya headsetnya deh problemnya. Oke, gimana? Atau dilepas aja. Nah,
kayak lebih baik dilepaskan saja semuanya, Man. Tapi kalau nggak pakai headset nih bisa denger kita ngomong nggak, Bek? Bisa. Dengar. Nah, dengar ya, Man ya. Oke, silakan, Man. Kayaknya lebih bagus begitu. Oke. Iya, jadi ada 10 protokolnya. Jadi dimulai dari yang pertama. Kayaknya kita sinyal ya atau gimana? Mungkin bajunya copot satu gitu. Bukan baju, woy, bukan baju. Oh, sinyal. Kayak masih udah ya. Tapi lebih mending kok. Iya, ini 10 protokol pertama itu adalah yang pertama naik gunung dengan kelompok kecil. Jadi kelompoknya nih 2 sampai 7 orang. Terus yang kedua, kita pastikan kondisi kita semua sehat. Artinya dari sebelum, kemudian saat naik gunung sampai dengan setelahnya. Lalu yang ketiga, bawa masker dan gunakan sesuai kebutuhan. Jadi kalau aktivitas di outdoor itu, masker itu, apalagi di alam ya, di gunung itu kan fresh. Nah, itu lebih baik kita buka. Nanti gunakan sesuai kebutuhan pada saat interaksi kita berngobrol dengan rekan pendaki yang lain. Lalu yang keempat, disiplin untuk mencuci tangan atau bagian tubuh saat lagi naik gunung. Kemudian yang kelima, lakukan pembersihan peralatan secara rutin. Jadi alat-alat naik gunung kita tuh dari rumah, udah kita semprot disinfektan, kemudian di lapangan pun kita bawa. Intinya kita disiplin membersihkan peralatan itu. Lalu yang keenam, jaga jarak, physical distancing. Jadi minimalnya kita 1 meter. Misalnya jarak kita antar mendaki atau ketika kita berinteraksi di camp, di jalan, itu bisa 1 meter. Lalu yang ketujuh, gunakan peralatan secara pribadi. Jadi kan di gunung nih nggak boleh lagi nanti tukeran peralatan, tukeran sleeping bag, jaket. Ya kita minimalisir penggunaan alat-alat yang secara bersama. Lalu yang ke-8, di area perkemahan, perhatikan kesehatan, kebersihan, dan keamanannya. Dan tenda itu gunakan setengah dari kapasitas maksimal. Misalnya tenda ukuran 4, berarti dia diisi dengan kapasitas 2. Itu. Lalu yang ke-9 adalah jaga kebersihan, keselamatan, keamanan selama dalam perjalanan. Kan naik gunung kita juga ada, misalnya saat di airport, saat di dalam mobil, saat transit di hotel, itu kita juga harus disiplin. Karena jangan-jangan kenanya bukan di gunung nih, tapi pada saat lagi di perjalanan. Itu. Dan yang terakhir, kita persiapkan manajemen risiko khusus COVID pada saat pendakian gunung. Itu buat protokol yang disusun oleh APGI, ada 10 protokol. Oke, berarti kalau mungkin tadi, kalau misalkan suaranya agak kurang jelas, gue bisa jelaskan bahwa tetap ini yang pertama banget nih buat teman-teman, buat kalian semua yang suka minjem-minjem barang orang. Itu udah nggak boleh lagi, karena kita nggak tahu kebersihannya seperti apa. Selalu sediakan disinfektan, kemudian jangan salah kaprah nih, penggunaan masker tetap harus dibawa, tapi pada saat melakukan kegiatan jantung dipacu, itu jangan dipakai juga, nanti sesak nafas, karena high altitude itu pernafasan oksigen mulai tipis, jadi jangan dikekep begitu, nanti pingsan gitu. Jadi tutup maskernya, tutup mulutnya dan hidungnya, itu pada saat berinteraksi dengan orang lain. Betul ya, Man ya? Betul. Betul, oke. Ya, kalau bisa betul. bahkan nggak usah berinteraksi deh sama orang COVID bilang gitu, kayak gitu udah langsung tinggalin aja. Nggak, bercanda. Tapi itu yang harus dilakukan. Kemudian penggunaan tenda itu kalau bisa tenda maksimal kapasitas 4 itu bisa digunakan untuk 2 orang saja. Jadi jangan tuh tidur kayak ikan pepes dempet-dempetan. Memang sih anget, tapi mulai sekarang yang terpenting adalah kesehatan. Dan kemudian protokol dari awal dari rumah, pastikan bahwa kalian itu harus sehat, dalam keadaan sehat ya, Man ya. Jangan sampai jadi carrier, jadi karena bakalan transit di tempat-tempat tertentu dan itu bahaya gitu kalau kalian sebagai carrier. Bentar, iklan dulu. Kok gue jadi batuk, gue jadi takut. Untung kita virtual ya, bentar. Nggak nular lewat udara kan ya? Lewat saluran? Nggak nular lewat sinyal kan? Oh, nggak nular. Siap. Jadi buat teman-teman, dan melakukan pendakian dengan skala kecil, 2-7 orang. Tapi kalau gue skala kecil gue nih 2-4-5 orang aja sih itu udah lumayan. Dan
Dan yang lain-lain, balik lagi tadi penggunaan alat pribadi itu harus dicek secara berkala dan dibersihkan. Betul, Eman? Kira-kira itu dari 1 sampai 10 nanti detailnya bisa cek juga di ini yang APGI rangkum sebenarnya APGI. Untuk internal ya, itu untuk pemandu gunung sendiri, disusunnya untuk pemandu gunung sendiri. Nah, teman-teman bisa absorb, bisa menyerap apa aja sih yang bisa dilakukan. Nah, gue mau ngebalikin nih sekarang. Menurut Mas Ramon dan Didi, menurut Mas Ramon sendiri tentang protokol kesehatan, menurut kalian itu bagaimana? Didi dulu atau siapa nih? Ya udah, Ramon dulu deh. Ya udah. Firsa dulu deh. Panggil Firsa dulu ya. Lo kok masukin Firsa ke sini gitu kan? Jangan, ini di sini nggak ada acara di rundown, nggak ada nyanyi. Nggak ada ya? Oh, kirain surprise bintang tamu gitu kan? Aduh, gitu. Jangan, nanti dede gemes pada teriak. Jadi kalau menurut gua ya, kayak tiba-tiba ada 10 protokol baru di era new normal baru. Kayak tadi kita bilang kan, baik, bahwa lu juga bilang bahwa gak ada, ibaratnya ini gak normal semuanya gitu kan. Normal is normal gitu. Normal is absolute normal, gak ada tambahan new normal, the right normal, or apa. Normal is normal itself gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya protokol tersebut, ini kan sebenarnya udah ada di awal gitu kan. Sudah menjadi sebuah manuskrip awal, manifestasi awal, blueprint yang ideal itu seperti ini gitu kan. Bahwa mendaki itu, kayak tadi dicontoh di 10 protokol itu bahwa pembersihan equipment gitu kan, untuk dibersihkan sebelum kita bawa. Lah, sebelum ada pandemi, bukankah seharusnya idealnya kita melakukan maintenance akan hal-hal tersebut gitu kan? Betul. Lalu membawa perlengkapan pribadi gitu. Ini kan sebuah correct me if I'm wrong ya, Didi ya, bahwa perlengkapan pribadi ini kan wajib gitu kan ketika kita melakukan pendakian. Masing-masing harus punya. That's why kurasi itu perlu ada di setiap kita melakukan pendakian di pos-pos pendakian. Dicek ketika baru hadir, melakukan registrasi, dicek perlengkapan kamu apa-apa dari atas kepala sampai bawah, ada yang kurang atau tidak. Jika kurang 1, kurang 2, tidak boleh diizinkan masuk. Maka gimana caranya untuk melengkapi? Banyak caranya. Ada di pos pendakian, ada yang namanya untuk manfaat sosial, dalam artian bisa ngerental gitu kan. Artinya terpenuhilah dulu perlengkapan pribadi gitu kan. Kemudian disiplin atau kebersihan selama fase perjalanan tadi kan, baik bahwa mulai dari rumah sampai dengan pos pendakian, sebelum ini pre-hikingnya ya, sebelum mendakinya gitu. Ada yang namanya transit segala macam. Kita harus lebih disiplin kebersihan. Hello, kenapa harus ada pandemi? Kita harus ditekankan lagi, dihantam lagi bahwa harus bersih, harus hygiene gitu kan. Kenapa harus menunggu pandemi? Kita semua diingatkan terus untuk hygiene, membersihkan diri, mencuci tangan, bahwa sebenarnya mencuci tangan, gunting kuku, segala macam itu sudah protokol wajib tidak tertulis gitu kan. Jika kita ingin melakukan kegiatan di luar ruang gitu. Maka dari itu bahwa sebenarnya hal-hal kayak gini itu udah ada di awal gitu. Di awal apa ya istilahnya ya, hobi ini, aktivitas ini, movement ini, organisasi ini, komunitas ini, semua jauh-jauh hari terbentuk, itu sudah ada gitu kan. Tapi hikmahnya adalah satu hal yang patut kita syukurin dan satu hal yang harus terus kita boosting adalah ini tadi, fenomena 17-an itu kan karena minimnya edukasi tentang bagaimana jika melaksanakan 17-an di gunung. Or, nggak usah 17-an, bagaimana idealnya mendaki di gunung gitu kan. Artinya kan edukasi ini belum sepenuhnya terserap ya, belum sepenuhnya terdeliver dengan baik ke beberapa kawan-kawan lain yang memang ingin melakukan aktivitas pendakian gitu. Tapi setidaknya dengan adanya 10 protokol baru tadi yang si Mas Rahman sudah utarakan tadi, setidaknya ini semakin membukakan mata lah. Tinggal PR-nya kita terus menyuarakan ini, terus menginjek ini, supaya pesannya itu delivered dengan baik gitu. Kurang lebih seperti itu. Kayak Abek bilang benar bahwa pendakian 2-7 menurut lu sudah, itu mah udah kebanyakan ya Bek ya, 4 atau 5 itu udah maksimum gitu kan sebenarnya gitu kan.
Kemudian kayak merencanakan risk management, crisis management di awal. Bukankah itu bagian dari persiapan? Bukankah itu bagian dari perencanaan? Bukankah itu bagian dari part of palbal gitu kan, perencanaan gitu. Bahwa survival, bahwa risk management, crisis management itu harusnya sudah kita takar di awal. Makanya kalau saya pribadi selalu percaya bahwa 90% keberhasilan itu berada pada persiapannya, 10% itu eksekusinya. Pasti lo anak buahnya Wabongkeng kan? Kami adalah paguyuban Wabongkeng. Rektornya Wabongkeng, dekannya Kang Os gitu kan. Benar sih. Kalau dipikir-pikir memang kebiasaan yang kita lakukan saat ini, gue juga akhirnya berpikir bahwa kita nganggapnya positive thinking aja, bahwa ternyata kebiasaan itu harusnya kita lakukan dari awal supaya ya menjaga kebersihan. Ya memang sih kita nggak bisa. Soal makanan kadang gue juga masih suka jajan di pinggir jalan. Ya sekarang baru berasa nih. Mungkin imunnya terbentuk karena yang kayak gitu, tapi memang benar kewajiban menjaga kebersihan itu harusnya ditanamin dari sini. Dan kayak pemakaian alat pribadi atau basic management yang tadi itu sebenarnya sudah tertuang dari dulu, dari awal, kalau memang teman-teman di sini tuh sudah menerapkan itu dengan baik, prosedur dengan baik. Nah kalau gue cuma mikir, kebayang nggak, jeng, apa jadinya kalau kemarin pendakian 17-an di Gunung Lawu dengan dempet-dempetan itu, tiba-tiba satu orang teridentifikasi COVID-19. Apakah mereka semua klaster baru? Apakah semua akan dievakuasi? Tiba-tiba akan ada wisma atlet yang baru. Nah, gue cuma berpikir itu. Kebayang nggak sih bahwa gue selalu merasa ada possibility bahkan dari keluarga, dari teman baik, bahkan dari keluarga, dari Billy pun ketika Billy kerja, pulang ke rumah dia selalu mengkarantina dirinya sendiri untuk dia takut membawa jadi carrier buat gue. Nah, sekarang tadi urusan mendaki gunung, sekarang balik ke Didi. Jadi kalau menurut lu sendiri protokolnya apakah kita nggak bilang ini sudah oke, sudah enggak, tapi kita berusaha untuk membangun awareness demi diri kita sendiri lagi, balik lagi demi diri kita sendiri lagi, dan supaya kita tidak merugikan orang lain. Menurut Didi sendiri gimana? Menurut saya sih sebenarnya kayak kalau misalnya kita mau ngebandingin protokolnya yang direkomendasikan sama PGI dan juga apa yang dikeluarin sama Kemenkes gitu kan, kalau umum secara Indonesia gitu Kemenkes kan, itu sebenarnya kayaknya udah selaras ya nggak sih? Intinya jaga jarak, kurangin mobilitas, kemudian perhatikan kebersihan dan kesehatan masing-masing sendiri gitu kan. Dan apa ya? Ya balik lagi udah ada protokol, peraturan udah ada di mana-mana. Sebelumnya Kak Ramon juga udah bilang gitu kan, ini tuh sebenarnya apa yang disebutkan sama protokol ATG ini harusnya jadi basic kita dalam melakukan perjalanan alam bebas, melakukan kegiatan di alam bebas gitu kan. Kayak contohnya gini, salah satu contoh yang menurut saya sangat konkret gitu, waktu kita melakukan pendakian di Antartika, di mana dia kayak isolated banget gitu tempatnya, kesehatan dan kebersihan itu sangat amat ditekankan. Kalau misalnya kita miss dikit, yang jadi taruhannya adalah nggak boleh naik gunungnya, sedangkan udah jauh-jauh nih ke Antartika mau naik gunung, nggak boleh hanya karena kita let's say tidak menjalankan protokol kebersihan, cuci tangan sebelum masuk tempat makan atau sebelum makan atau keluar dari toilet dan segala macamnya. Menurut saya sih kayaknya si COVID ini justru menjadikan taruhannya lebih besar aja gitu. Apa yang harusnya kita lakukan sebelumnya, ini taruhannya lebih besar antara, ini kalau mau kasarnya tuh beneran bilang antara hidup dan mati gitu kan taruhannya. Bahkan nggak harus di gunung, di tempat kita travel pun, travel tuh maksudnya naik mobil, mungkin di rest area ada toilet dan segala macamnya, itu tuh bisa jadi garis antara hidup dan mati. Itu sih mungkin yang kayak harusnya jadi harapannya di dunia yang utopis, itu jadi tamparan keras buat kita umat manusia untuk memperhatikan lagi nih, harusnya kita berkegiatan tuh seperti apa. Jadi kayak gitu sih. Dan ada
protokol udah ada, dari rekomendasi dari pemerintah udah ada, rekomendasi dari APG udah ada. Balik lagi yang kita kayaknya sudah bahas dari awal adalah kebijakan dari masing-masing individu. Kita ngelihat dari tujuannya, let's say kita lihat tujuannya ke gunung apa sih, urgent nggak sih gitu kan. Kalau menurut saya sendiri sih, kalau di Indonesia sebenarnya bisa nggak se-urgent itu karena kita seasonnya adalah all year long gitu. Mungkin ditutup di 3 bulan tertentu di gunung-gunung, beberapa gunung untuk pemulihan kembali gitu kan. Tapi nunggunya 3 bulan kok gitu kan. Kalau misalnya pandemi masih bisa ya 1 tahun, sih, cuman mau gimana lagi daripada taruhannya antara hidup dan mati itu tadi kan. Kedua, dari tujuannya tadi 1. Kemudian 2, kita perhatiin kita tinggal sama siapa. Apakah, let's say umumnya yang kita ketahui, orang bisa jadi carrier gitu kan. Orang bisa jadi carrier tanpa menunjukkan gejala. Dan itu aja udah berbahaya, jadi tidak terdeteksi. Dan belum tentu semua orang mau mengeluarkan biaya untuk memastikan hal itu gitu kan. Jadi kita perhatiin ini di sekitar kita ada siapa, kita mau menyakiti mereka atau tidak, ataukah kita mau menyakiti diri kita sendiri atau enggak. Terus ya tadi sih kalau misalnya pun nggak bisa direm banget nih atau emang urgent, perhatiin, coba analisa waktu-waktu yang ya kalau misalnya rame baiknya jangan gitu, karena 1 kita membahayakan diri kita dan orang lain juga. Lebih ke situ sih aku takut. Betul. Tenang, aku tidak akan menyakitimu, Didi. Tenang saja. Tenang aja. Tapi memang benar, yang tanpa gejala itu memang tidak teridentifikasi, tahu-tahu terjadi aja. Dan ya tentunya kayak gue nih, gue OGTG. Orang gila tanpa gejala. Setelah 8 bulan di rumah. Aku pun juga, Kak. Aku pun juga. Enggak. Tapi balik lagi. Sebenarnya benar, hasrat ingin mendaki itu banyak banget, tapi mungkin gue lebih memilih berbijak untuk menahan. Gue masih berani camping, kayak kemarin gue ke Pengalengan camping, dan itu pun dengan protokol yang segudang, bawa kendaraan pribadi, bener-bener nggak mau gimana-gimana. Balik lagi, kalau kita sebisa mungkin tidak ada urgensinya, lebih baik tidak usah dilakukan. Nah, seperti yang sampai saat ini Eiger Adventure dan Eiger Adventure Service Team atau EASTEAM, yang belum menganjurkan untuk melakukan pendakian dengan alasan kesehatan dan memberikan waktu untuk alam memperbaiki dirinya. Jadi alam itu juga membutuhkan waktu, apalagi kemarin habis dihantam nih dengan ribuan orang, dengan ratusan orang. Nggak kebayang sih, padahal sebelumnya gue udah ngebayangin, aduh ini gunung bakalan keren banget, kayak Rinjani bakalan keren banget. Semuanya jadi kayak basi lagi gitu, rumput-rumput tinggi, bunga-bunga mekar, semuanya penuh dengan rumput. Terus ngebayangin kemarin tiba-tiba dipijak sama 100, 200, 1000, 2000, itu kayaknya nggak tahu kayak gimana. Alam baru istirahat dan tiba-tiba sekarang didatengin lagi. Nah, kira-kira nih, tadi kan kita udah ngebahas tentang dampak, kemudian tentang impact, bagaimana alam bisa juga berubah. Bahkan gue sempat denger nih, katanya kemarin, baru baca beritanya ketika dilakukan penanggungan seperti itu, tiba-tiba penanggungannya kebakaran. Itu kan miris ya, maksudnya alam juga bisa berbicara loh, kalau dia nggak suka. Contoh kecil, kalau kalian buang sampah sembarangan, ya dia banjir, alam marah, ya jangan komplain, karena alam juga tidak suka disakiti seperti Didi. Sama aku juga nggak suka kok disakiti. Aku nggak suka banget, tolong ya, jangan sakiti. Anyway, balik ke pertanyaan berikutnya. Bahwa sukanya ditekan. Gak enak, Mas, under pressure itu nggak bagus gitu. Maksudnya ditindih bukan, maksudnya itu dirangkul gitu loh. Tolong bagian tadi dipip gitu. Ini tim Eiger sendiri, Eiger Adventure mengapresiasi setiap penggiat alam ruang yang masih sabar untuk tidak mengambil resiko, karena gunung basically tidak akan kemana-mana. Jadi dari teman-teman Eiger Adventure sendiri nih, dari manajemen Eiger dan kemudian dari Eiger Adventure Service Team, itu juga masih tetap tidak menganjurkan untuk teman-teman melakukan pendakian. Nah, balik lagi,
di sini yang kita bisa lakukan sebenarnya banyak. Dengan cara kayak begini kita masih kangen gunung, mungkin kayak Rahman pernah melakukan virtual tour ya, Man ya, pernah melakukan virtual tour, jadi kita tour di virtual itu nggak ada resiko loh, paling kuota doang ya, saudara-saudari gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan hasratnya tersampaikan, karena semua yang dikeluarkan di sosial media itu kadang tidak disaring, jadi langsung ditelan mentah-mentah, dan itu mengakibatkan membludak ya. Jadi orang udah ngeliat, oh dia udah begini kok, oh aman aja, oh begini aja, oh begitu aja. Akhirnya tidak diserap dengan baik dan mengakibatkan pembludakan. Ini Ramon ngeganggu nih gua. Ramon ngeganggu gua nih ngunyah-ngunyah. Ya, mengakibatkan pembludakan kuota pendakian. Nah, buat teman-teman sendiri, melihat kondisi COVID-19 di Indonesia dan fenomena pendakian gunung di era normal, apakah teman-teman sendiri menyarankan Egerian untuk melakukan pendakian? Mulai dari Mas Ramon, jawab straight to the point. Kalau saya sih di awal sudah bilang, tidak, lebih baik. Gitu loh, lebih baik tidak, dan lebih baik kayak mungkin kawan-kawan APGI mungkin, dan juga mungkin dari Dinas Taman Nasional segala macam, tegas aja sekalian gitu loh, mengatakan tidak, dengan tujuan atas instruksi siapa? Instruksi dari alamnya. Udah, that's it, selesai gitu kan. Biarkan alam itu pulih dengan sendirinya, self recovery. Jadi baiknya sih, anjuran kalau dari saya memilih tidak. Maksudnya tidak dalam artian memasuki Taman Nasional nggak apa-apa, tapi untuk mau mendaki lebih baik tar dulu ya, sabar. Nanti abang kasih kopi kami deh, yang udah nggak keluar 6 bulan, kasihanilah kami yang biar kurvanya menurun ya. Menurut Didi sendiri, kalau pribadi nih, secara pribadi. Kalau pribadi, kalau misalnya balik lagi ke tujuan ya, tadi aku juga saya juga udah bilang kalau balik lagi ke tujuan, kalau misalnya urgent, ya perhatikan protokol dan juga baiknya cari waktu-waktu yang mungkin nggak ada banyak kerumunan. Tapi kalau nggak urgent, which is menurut saya banyak kasusnya tidak urgent gitu ya, baiknya sih ya ditahan dulu. Ada banyak cara sih, tadi kan Kak Abes juga udah bilang kalau Kak Rahman ada virtual tour, atau misalnya kita nambahin, aku kayak kalau saya sih sekarang ngebantu buat apa ya, nggak biar hasratnya terpuaskan gitu tanpa harus banyak keluar. Jadinya saya nyari nonton video tentang pendakian, ataupun kayak baca buku lebih banyak, biar ngebantu mungkin improve knowledge sama skill juga kali ya. Lebih ke situ sih mungkin. Ya, soalnya benar, banyak urgensinya yang ternyata tidak urgent banget. Karena menurut mereka urgensinya adalah ketika feed kosong tidak punya foto untuk di-upload di sosial media. Ya, padahal masih bisa. Iya, jadi kalau urgensinya hanya untuk memuaskan hasrat panjat sosial gitu, ya lebih baik dikurang-kurangin dulu ya, biar kurvanya turun nih gitu. Jadi kita cepat keluar. Nah, untuk Rahman sendiri, menurut Rahman sendiri, ya, untuk teman-teman Egerian semua, jadi kalau mau mendaki gunung, kita bukan dalam artian melarang atau membolehkan gitu ya. Jadi kembali ke hal yang basic, baik ada pandemi ataupun tidak, kalau kita mau naik gunung, persiapkan diri kita keseluruhan ya. Artinya ya, fisik kita harus siap, kemudian kemampuan kita juga harus siap, peralatan juga harus siap, lalu analisa gunung yang akan kita tuju juga harus siap. Sehingga kalau itu dilakukan, dengan di masa pandemi kita mendaki gunung, prinsip dasar tadi keselamatan dilakukan, kemudian tambahan protokoler penanggulangan COVID dilakukan, teman-teman bisa menikmatinya dengan baik. Artinya boleh saja menyalurkan hasrat itu, tapi caranya harus benar. Penekanannya di situ. Ya, cara naik gunung yang harus kita siapin. Oke, cara mendakinya ya yang harus disiapin. Oke, buat Mas Ramon, apa yang lo lakukan nih untuk menghilangkan rasa rindu dengan mendaki gunung? Tadi kan kalau Didi udah bilang nonton video, kalau lo sendiri?
kurang lebih sama gitu kan. Kita membuka kembali lagi lah. Kita dikasih waktu yang sangat bebas gitu kan. Dikasih waktu yang ibarat leluasa. Baru kali ini kan fase di mana di dunia ini lu mau sekolah, mau belajar, mau nonton TV, mau olahraga, suka-suka lu waktunya gitu kan. Jadi ya mungkin kembali membaca buku, kembali melakukan riset, menonton video segala macam yang pada akhirnya membuat kita tuh ngeriset ulang gitu loh, seperti Didi tadi bilang. Dan ternyata banyak pula yang kayak the more we know the less we know gitu kan pada akhirnya gitu kan. Palingan seperti itu. Kedua misalkan kayak tadi melakukan exercise gitu kan, simulasi seperti yang Didi tadi bilang bahwa kan ada kebutuhan ekspedisi, maka dilakukanlah exercise atau simulasi gitu ya. Palingan kalau gue mah kalau misalkan rindu gunungnya lu tanya rindu gitu kan, tapi bagaimana obatnya ya seperti yang Abek tadi bilang gitu, kita camping aja lah yang simple yang deket-deket aja gitu. Jadi saya juga baru saja melakukan beberapa aktivitas luar ruang yang sifatnya kayak tadi saya bilang, saya belum mau mendaki gunung dulu, tapi saya melakukan aktivitasnya memang sifatnya camping gitu kan. Paling kurang lebih seperti itu kalau misalkan memang rindu. Ya memang pada akhirnya rindu itu tidak akan ada obatnya menurut gua. Karena terbentang jarak kan antara manusia dan gunungnya. Seperti kayak pacaran kan. Wah lagi pandemi gak bisa ketemu, terbentang jarak. Rindu tidak ada obatnya gitu kan. Paling lo bye-bye lo ditonton. Bye-bye ditonton Tirta dijadiin lagu nanti. Nanti dijadiin lagu nih. Oke, kemudian rencana, ini gue mau tahu nih rencana APGI untuk melihat fenomena pendakian yang cukup mengkhawatirkan saat ini. Tapi lu sendiri khawatir nggak sih, Man, dengan melihat yang terjadi kemarin tuh? Iya, khawatir, Bex. Dan kembali ya, terlepas dari sekarang ancaman pandemi, beberapa kasus terakhir itu adalah hal-hal mendasar yang memang sebelumnya terjadi. Contoh hipotermia. Itu kan kasus terakhir banyak terjadi karena itu. Dan kita rencana ke depan adalah APGI ingin melalui pengurus provinsinya, kita akan gandeng. Kita akan kerjasama dengan pengelola-pengelola gunung, komunitas-komunitas, base camp, kegiatan-kegiatan sifatnya edukasi langsung. Dan untuk pembentukan rencananya kita akan juga tim SAR gunung yang akan kita lakukan juga. Jadi kita akan door to door gitu ya, ke base camp nih. Ya, jadi bantu kita sama-sama lah, karena kan pengelola juga punya kepentingan, asosiasi juga ada urusan terkait industrinya. Jadi sama-sama kita ya melakukan penataan itu. Oke, Man, kita tunggu. Mudah-mudahan apa yang direncanakan nih ini bisa berjalan sejalur ya, karena kan kaitannya dengan banyak banget pihak ya. Jadi kita tunggu kabar-kabarnya. Dan nah, kemudian buat Didi nih, Didi, gunung apa yang pengen banget lu kunjungin ketika semua kembali, ketika sudah bisa? Kalau secara maksudnya nggak spesifik gunung ya, cuman kalau misalnya udah bisa kembali normal nih ya, beneran normal, atau mungkin kondisinya bisa apa ya, regulasi dan segala macamnya sudah cukup memungkinkan untuk kita ngapa-ngapain lebih bebas gitu. Pengennya sih harapan cita-cita aku adalah melanjutkan persiapan buat ekspedisi Hakka Burazi sih. Dan kalau misalnya gunungnya sendiri mungkin akan disesuaikan sama nantinya gimana gitu kondisinya, apakah yang sudah boleh dikunjungi atau tidak, lebih ke situ aku pengen. Kalau menurut sama kakak-kakakku. Kalau menurut lo apa yang harus disiapkan, apa yang harus diperhatikan nih sama teman-teman Eigerians ketika dunia kembali normal? Iya, kembali normal. Sulit ya kayaknya ya. Kalau dari saya sih, mungkin ya tadi kita udah membahas bahwa harusnya berangkat dari protokolnya aja deh yang udah ada buat new normal ini. Bahwa harusnya langkah-langkah tersebut yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Harusnya itu jadi dasar untuk kita melakukan perjalanan alam bebas. Dan sekarang stage-nya atau taruhannya adalah antara garis hidup dan mati gitu. Untuk diri sendiri dan orang sekitar kita. Mungkin harapannya dan mungkin anjurannya adalah paksaan kedisiplinan ya nggak sih? Ini kan secara tidak langsung karena taruhannya tinggi, kita terpaksa untuk disiplin kan. Kita terpaksa untuk disiplin sehingga mudah-mudahan kedisiplinan kita terhadap
kebersihan dan juga kesehatan dan juga prosedur untuk melakukan apapun itu bisa diterusin sih. Jadi kayak ya udah itu yang harusnya kita gunakan untuk kehidupan selanjutnya ke depannya. Oke, disiplin. Ingat ya, disiplin, bukan diselipin. Oke. Ramon. Bukan dipilin. Ramon, oke, menurut lu Mas, lu pengen banget mendaki ke gunung mana nih ketika lu bisa? Gue nggak bilang ketika normal, tapi ketika lu bisa. Ketika bisa ya, paling saya pengennya yang deket-deket aja dulu. Paling saya memilih yang Jawa Timur gitu kan, Argopuro atau Penanggungan gitu. Itu kagak kebetulan deket, Lontong, itu kagak deket. Rumah gua di Surabaya, Lontong. Oh iya bener, lu Surabaya. Gitu kan, gitu. Ambil yang deket aja lah gitu. Sekaligus gua pulang ke Surabaya, jadi pilih yang deket-deket aja lah. Gitu. Nanti ketika belum bisa, ketika sudah normal lah ya gitu, baru kita mulai mendaki lah gitu. Kalau lu Man? Personal. Pengen kemana? Leuser. Aduh, Leuser banget. Iya, aduh, mau Man ikut dong intil di belakang pakai helikopter. Belum. Aduh, gue otak gue sejujurnya belum ada gambaran mau mendaki ke gunung mana. Minimal gue mau keluar dengan cara yang aman dulu aja, itu doang karena masih takut. Anyway, nah gue sebelum kita tutup nih, gue mau tanya pesan teman-teman semua yang ada di sini. Gue menganggap kalian itu bisa menjadi salah satu contoh yang baik dari Rahman sebagai perwakilan dari Asosiasi Pemandu Gunung, kemudian yang sudah juga menerapkan tentang protokol kesehatan untuk pemandu gunung, kemudian Didi sebagai salah satu Seven Summiter dunia yang masih sampai sekarang juga masih harus memaintain, padahal punya kewajiban untuk memaintain fisiknya juga ya, karena kan akan melakukan pendakian berikutnya nih, pendakian besar. Kemudian Ramon sebagai salah satu penggiat alam juga, dan salah satu aktivis yang menurut gue peduli banget tentang kelestarian alam. Ini menurut kalian masing-masing pribadi, pesan untuk Egerians yang tetap memilih untuk mendaki, karena kita nggak bisa melarang orang kan hasratnya, kita juga nggak bisa membendung, tapi yang kita bisa menaburkan edukasi sebaik mungkin supaya bisa dicerna dengan baik. Nah, dari teman-teman nih, pesan untuk Egerian yang tetap memilih untuk di rumah, dan pesan untuk yang masih sabar menahan diri untuk tidak mendaki. Dimulai dari Didi dulu. Jeng. Kalau dari saya, buat teman-teman yang masih menahan diri dan butuh pengalihan gitu dari kenyataan bahwa kita baiknya belum keluar gitu, ya tadi sih cari referensi sebanyak-banyaknya tentang pendakian gitu. Cari buku, baca buku, kalau mau tahu banyak bisa tanya-tanya ke kita semua yang ada di sini. Mungkin video juga kita mungkin referensinya ada-ada aja gitu kan, dan sangat amat bisa berbagi kalau misalnya teman-teman mau. Kemudian ada olahraga juga gitu kan buat teman-teman yang ada di rumah, karena olahraga itu walaupun mungkin bukan yang kayak ekspedisi besar yang saya akan jalani gitu, tapi kalau misalnya kalian emang keinginannya adalah untuk mendaki gunung, baiknya itu dicicil dari jauh-jauh hari banget, karena satu hal dan lainnya itu akan bisa kita cari tahu kalau misalnya mau baca referensi lagi. Kalau misalnya buat teman-teman yang hasratnya sangat kuat kali untuk tetap keluar, balik lagi tadi yang kita udah bahas berkali-kali bahwa perhatiin tujuannya apa, balik lagi ke tujuannya apa, kemudian lihat lagi resiko yang akan terjadi buat siapa aja, buat diri kita ataupun orang-orang sekitar kita, dan perhatiin protokol juga. Pinter-pinter ini kali ya, nyari lokasi. Kalau misalnya orang akan kebanyakan weekend, kita carinya weekdays. Kalau misalnya orang biasanya pagi ke siang, kita pagi banget gitu, early in the day, dawn gitu kan, masih fajar banget gitu kalian, kayak gitu sih. Oke, dan menurut kalau tadi dibilang Didi
memilih waktu, mungkin weekday atau weekend. Mungkin kalau yang lain memilih tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 30, mungkin kita bisa memilih tanggal 40 atau 50 ya. Ini buat Rahman, dari Rahman nih. Oke, buat Egrian semua yang mau naik gunung, kita kan mencintai kegiatan ini ya dengan benar gitu. Artinya persiapannya juga harus dengan cinta gitu. Persiapan buat diri kita, buat alamnya dengan cara yang tepat. Nah, kita lengkapi kemampuan kita, fisik, kemampuan teknisnya, kemampuan kemanusiaan kita, dan kemampuan pemahaman lingkungan alam itu sendiri. Berikutnya, kalau kemampuan kita udah miliki, kita manage tuh. Kita mulai persiapan dengan matang, manajemen perjalanannya. Semuanya buat persiapan peralatan, perlengkapan, pribadi, kelompok, kemudian logistik, kita siapkan dengan baik. Gitu. Jadi, mau dengan pandemi ataupun tanpa ada pandemi, selagi kita punya kemampuan melakukan manajemen perjalanan dengan benar, ya kita bagian dari mencintai diri kita sendiri, mencintai alam. Jadi semuanya kita bisa sehat, kita bisa selamat, aman, kemudian alamnya juga terjaga kelestariannya. Itu saja buat yang belum mau naik gunung, jaga kondisi fisiknya, kemudian pelajari nanti kalau udah bisa naik gunung, pelajari gunung-gunungnya, kemudian masih ada kesempatan tingkatkan tadi wawasan ilmu, sekarang bisa didapat dari mana aja. Jadi ketika waktunya tiba, kita siap. Amin, thank you, bener banget Man. Kemudian next nih Mas Rahman, the last but not least. Kalau saya sih selalu bilang ya Bek, bahwa selalu berpikiran bahwa kita tuh harus tetap tangguh. Saya selalu bilang seperti itu gitu. Apalagi dengan kondisi seperti ini, mungkin untuk kawan-kawan yang memilih untuk belum mendaki gunung, maka spirit tetap tangguh itu adalah ketika di rumah kita bisa mengisi dengan kayak tadi, tangguh pada bersahabat dengan kesabaran, bahwa sebenarnya yang kita lakukan di rumah itu part of persiapan, bagian dari persiapan. Membaca buku, olahraga, exercise itu sebenarnya bagian dari persiapan kamu gitu kan. Merancang ulang, mendata ulang bagian barang-barangmu apa aja dan apa yang harus dilakukan, itu adalah bagian dari persiapan. Kemudian untuk kawan-kawan yang memang sudah tidak karena ada kebutuhan harus mendaki gunung, maka yang bisa saya bilang adalah tetap tangguh pada kedisiplinan itu gitu kan. Tetap istilahnya tetap disiplin pada yang namanya protokoler, tetap sesuai dengan manajemen perencanaannya, perjalanannya seperti apa gitu. Merangkum dari beberapa pelatih-pelatih yang saya pelajari, bahwa selalu tetap berpikir bahwa hujan akan turun gitu. Means artinya kita harus disiplin, merencanakan manajemen perjalanan, always be prepared, dan selalu siap sedia gitu pada akhirnya. Jadi ya apapun kondisinya, normal, entah itu new normal, the right normal, apapun, the real normal gitu kan. Yang penting kita tetap tangguh dan terus bergandeng tangan lah gitu. Secara virtual pun nggak apa-apa. Gitu, baik. Yeay, terima kasih banyak banget nih Didi, terima kasih Rahman, terima kasih Mas Rahman. Ini semuanya udah jelas banget ya di Learn and Share kali ini, karena memang topiknya sangat amat menarik tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Semua orang merasakan kegelisahan ketika tidak bisa keluar rumah. Semua orang merasakan stres, begitu penat kerja dari rumah, virtual, segala macam. Semua orang kangen untuk liburan. Semua orang benar-benar ada di titik di mana bahwa ini memang tidak normal, karena kegiatan yang bisa dilakukan tiba-tiba harus terhenti. Bukan cuma di Indonesia, bahkan hampir di seluruh dunia. Semua kegiatan berhenti seketika, dan tidak cuma 1-2 orang yang kena dampak, tapi ratusan ribu bahkan jutaan orang. Banyak juga yang kehilangan pekerjaan, banyak juga yang harus menanggung sakit, bahkan banyak keluarga yang kehilangan keluarga lainnya akibat pandemi ini. Nah, jadi buat teman-teman Egerian di sini, ini kita udah dengerin tentang apa sih pendakian di masa pandemi ini, kemudian tentang fenomena yang terjadi. Terima kasih banyak banget buat Rahman yang sudah mewakili
APGI, kemudian Didi, kemudian Mas Ramon. Balik lagi, kalau gue bisa merangkum semuanya, intinya adalah seperti ini. Semua akan berubah, dan nggak semua orang bisa menerima perubahan. Cuma orang yang tangguh, cuma orang yang disiplin, cuma orang yang bijak yang bisa menerima perubahan. Dan balik lagi, kita semua di sini dikasih kebijakan di diri masing-masing. Kita mau milih untuk stay di rumah dan tetap sehat, kita memilih untuk tetap di rumah aja dan menjaga kondisi kita untuk tidak mengorbankan orang lain, keluarga yang dicintai, atau kita lebih memilih keluar dan kemudian jadi ekstra disiplin, ekstra tanggung jawab, dan memilih untuk mengeluarkan setiap hasrat yang ada di dalam diri kita. Balik lagi, itu semua jadi pilihan Egerian. Dan buat siapapun yang di sini, buat siapapun yang mendengarkan Learn and Share ini, gue percaya bahwa kalian semua bisa berbijak, memilih untuk mendaki atau di rumah aja, atau lebih memilih camping kecil tanpa ada desek-desekan banyak orang, atau lebih memilih ternyata di rumah aja bisa melakukan banyak hal kok. Bisa bisnis online, bisa masak, bisa berkebun, bisa melakukan banyak hal. Dan balik lagi, semua pilihan itu tergantung dari Egerian. Mau ada resiko, mau enggak. Tapi apapun itu, semua mempunyai resiko. Anyway, terima kasih sekali lagi buat yang udah dengerin. Ini adalah Learn and Share pertama dari persembahan dari Eger Adventure. Semoga apa yang kita sajikan di sini bisa memberikan wawasan, bisa memberikan ilmu pengetahuan, bisa memberikan edukasi. Apa yang kita sajikan di sini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman Egerian. Dan sekali lagi, kalau dari Eger Adventure sendiri masih belum nih menyarankan teman-teman untuk keluar. Anyway, gue mengucapkan sekali lagi Mas Ramon, Rahman, Didi, dan semua yang ada di sini, sehat selalu, tetap jaga jarak, tetap selalu dalam kebaikan, dan semoga dijauhkan dari apapun. Balik lagi, kalau urgent, kita lakukan pekerjaan karena itu sudah tugas kita. Karena bagian dari kita adalah tugasnya mendaki gunung dan outdoor. Dan buat teman-teman yang di rumah, semoga sehat selalu. Balik lagi bijak, jangan lupa keep social distancing, cuci tangan, dan pakai masker. Kita balik lagi dalam acara Learn and Share berikutnya, tentunya dengan topik yang berbeda dan yang menarik. Oke semua, salam lestari. Bye. Bye. Bye-bye.